Mams and Bunda, salam sehat ya. Kita jumpa lagi di channel Dok Chan. Mams and Bunda, saat menggunakan KB suntik yang 3 bulan ya, banyak perempuan yang mengalami perubahan pada siklus menstruasinya, seperti haid yang menjadi sangat sedikit atau bahkan tidak keluar sama sekali. Nah, hal inilah yang sering memunculkan pertanyaan, kemanakah darah haid saat menggunakan KB suntik yang 3 bulan? Nah, sebenarnya ya, tidak keluarnya darah haid saat menggunakan KB suntik 3 bulan bukan berarti darah haidnya menumpuk dalam tubuh ya. KB suntik 3 bulan mengandung hormon progestin yang bekerja mencegah terjadinya ovulasi dan menipiskan lapisan dinding rahim sehingga tidak terjadi penebalan dan peluruhan darah ya. Jadi tidak ada haid ya. Jadi tipis dinding rahimnya, nah, darah tidak kemana-mana ya atau menumpuk di tubuh tidak ya, melainkan memang tidak diproduksi. Efek ini lazim disebut dengan amenore dan aman bagi kesehatan. Kemana darah haid yang tidak diproduksi pada penggunaan alat kontrasepsi KB suntik yang 3 bulan? Nah, mengenai cara kerjanya ya, suntik KB yang 3 bulan mencegah terjadinya ovulasi dan menebalkan atau memperbanyak lendir daripada serviks atau mulut rahim ya, sekaligus menipiskan lapisan rahim atau endometrium. Nah, jadi ini tidak menumpuk ya, tidak adanya perdarahan ya, bukan berarti darah itu terperangkap dalam rahim, itu bukan seperti itu ya. Melainkan siklus peluruhan rahimnya dihentikan dulu selama beberapa saat atau sementara atau dalam pemakaian KB suntik tersebut. Nah, nanti akan terjadinya kembali haid ya setelah berhenti KB suntik, tubuh butuh waktu kira-kira 4-8 bulan untuk kembali menjadi haid kembali atau ke siklus yang normal. Nah, efek samping secara umum selain tidak haid ya bisa terjadi spotting ya, flek-flek atau pendarahan yang tidak teratur. Ini dalam penggunaan KB suntik yang 3 bulan. Nah, beberapa wanita mengalami haid yang tidak teratur setelah menggunakan KB suntik 3 bulan ini untuk mencegah kehamilan ya. Meski begitu, ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan. Pertama adalah yang melepas KB suntik tersebut ya. Haid yang tidak teratur ini setelah menghentikan dosis KB suntik ya memang wajar terjadi dan akan kembali normal ya setelah beberapa bulan kemudian. Nah, ada beberapa cara dalam mengobati atau melancarkan haid kembali. Yang pertama ya, misalnya menjaga berat badan pengguna KB suntik tersebut ya. Kelebihan berat badan ini merupakan salah satu penyebab haid tidak teratur ya. Ketika kadar estrogen dalam tubuh itu terlalu tinggi ya, keseimbangan hormon menjadi terganggu sehingga siklus haidnya itu menjadi tidak teratur. Cara yang kedua adalah dengan rutin berolahraga ya, walaupun masih ada belum bukti empiris yang secara gamblang ya yang membuktikan bahwa olahraga menjadi cara melancarkan haid ya setelah berhenti KB suntik 3 bulan ya, tapi rutin berolahraga ini diketahui dapat menjaga berat badan agar tetap ideal. Tujuannya agar terhindar dari obesitas yang menjadi salah satu penyebab haid yang tidak teratur karena peningkatan hormon estrogen. Yang ketiga adalah makan makanan yang bergizi ya. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi bisa menjadi salah satu cara melancarkan haid saat berhenti KB suntik yang 3 bulan. Dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, Mams dan Bunda bisa memiliki berat badan yang ideal dan tubuh sehat sehingga membantu melancarkan peredaran darah dan membantu melancarkan haid.
Cara yang keempat adalah mengontrol stres. Ya, stres memang dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Ya, salah satunya menyebabkan haid tidak teratur, termasuk bagi mams dan bunda yang berhenti KB suntik. Ya, mams dan bunda juga bisa mulai mengontrol stres ya dengan melakukan meditasi atau sekedar menjalankan hobi-hobi yang bunda inginkan sehingga stresnya juga akan hilang. Yang kelima, tidur yang cukup. Ya, istirahat yang cukup ya. Beberapa bulan beberapa saat mams dan bunda eh, bisa mengatur siklus haid supaya teratur. Yang keenam adalah mengganti alat kontrasepsi. Ya, apabila bunda tidak mendapatkan haid yang normal setelah berbulan-bulan berhenti KB suntik, ya sebaiknya periksakan dulu ke dokter dan ditanyakan dan diperiksa apakah ada kelainan lain selain adanya tidak haid atau amenorrhea tersebut. Yang ketujuh adalah mengatasi penyakit yang menjadi penyebabnya. Jika mams and bunda sudah melakukan cara-cara yang tadi itu dalam melancarkan haid, ya setelah KB suntik 3 bulan yang tidak berhasil, ya mams and bunda sebaiknya diperiksakan ke dokter untuk melihat apakah bunda itu memiliki kondisi medis tertentu yang menyebabkan haidnya menjadi tidak teratur, ya. Sebaiknya bunda konsultasikan ke dokter untuk mendiagnosis dan penanganan yang lebih tepat. Nah, demikianlah mams and bunda informasi mengenai menstruasi yang tidak normal setelah suntik KB. Semoga bermanfaat, tetap fokus ya pada kesehatan mams and bunda serta janin sebagai buah hati mams and bunda. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan atau akan dibahas. Nah, bye mams and bunda, sampai jumpa lagi. Dah.